Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Kang Dokter. Alhamdulillah setelah sekian purnama tidak sharing tentang urologi di channel ini, kembali saya memiliki kesempatan untuk sedikit sharing kali ini dengan topik yang cukup menarik tentang vaksin COVID-19 dan penyakit pada ginjal. Kenapa saya membahas topik tentang ini? Karena banyak sekali pertanyaan dari pasien yang menanyakan tentang apakah dirinya bisa melakukan vaksinasi COVID-19 atau tidak sementara memiliki penyakit gagal ginjal, kemudian batu ginjal, tumor ginjal, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Kemudian kita juga tahu bahwa pandemi masih terus berlangsung. Pemerintah Indonesia saat ini mencanangkan vaksinasi yang cukup progresif dengan target di bulan Juli sampai Desember ini saja ditargetkan tidak kurang dari 70 juta penduduk dapat dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian untuk teman-teman yang belum subscribe, like, and share, silahkan diklik tombol subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya untuk keberlangsungan channel ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, sebelumnya terlepas dari pro kontra masalah vaksin, apakah ada konspirasi di dalamnya, kemudian efek-efek negatif yang mungkin ditimbulkan oleh vaksin tersebut, hari ini kita akan sedikit membahas tentang hubungannya dengan penyakit ginjal. Namun sebelumnya saya ingin bacakan vaksin-vaksin apa aja yang tersedia di negeri ini. Yang pertama adalah Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, dan Pfizer and BioNTech. Satu lagi adalah vaksin dari Bio Farma Persero. Namun dari ke-6 jenis vaksin tersebut, yang terbanyak di order atau dipesan oleh pemerintah untuk kemudian diinjeksikan ke masyarakat adalah vaksin Sinovac. Yang kedua mungkin ada AstraZeneca dan Bio Farma tentunya, karena memang diproduksi oleh dalam negeri walaupun bekerja sama dengan Sinovac juga. Kalau yang kita baca di media ya, sebetulnya konsepnya sama karena jenis vaksin tersebut adalah bertujuan untuk merangsang respon imun dengan menginjeksikan atau menyuntikkan vaksin yang dilemahkan atau dimatikan, sehingga tubuh dari orang yang menerima vaksin akan membentuk antibodi. Memori antibodi itu dapat digunakan sebagai keuntungan ketika tubuh kemudian menerima infeksi atau paparan virus real coronanya, sehingga ketika tubuh menerima paparan dari virus itu sudah siap dengan antibodi yang dapat digunakan untuk melawan virus tersebut, sehingga walaupun terpapar tidak menjadi sakit. Itu konsep dari vaksinasi. Baik, sebelumnya saya ingin bahas sedikit tentang screening sebelum pasien dilakukan vaksinasi. Nanti akan tampil di screen. Sebelum dilakukan vaksinasi ada beberapa pertanyaan screening yang diajukan oleh petugas screening di tempat vaksinasi yang menanyakan beberapa hal. Ada banyak poin, kalau tidak salah ini ada 7 poin. Di antaranya apakah Anda memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, dan urtikaria seluruh tubuh. Ini untuk menanyakan riwayat alergi. Kemudian yang kedua, apakah Anda sedang hamil, apakah Anda mengidap penyakit autoimun, dan seterusnya, hingga di poin ke-7 ini ditanyakan apakah Anda memiliki paling tidak sedikitnya 5 dari 11 penyakit seperti hipertensi, diabetes, kanker, penyakit kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Nah, kita akan coba bahas untuk yang penyakit ginjalnya. Apakah semua penyakit ginjal tidak boleh dilakukan vaksinasi COVID atau seperti apa?
Baik, update di bulan Maret 2021 dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia tentang pemberian vaksinasi COVID pada pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid terkait dengan penyakit ginjal. Di sini sangat gamblang dijelaskan untuk beberapa penyakit ginjal. Di antaranya penyakit ginjal kronik non dialisis. Dialisis itu adalah cuci darah. Artinya pasien dengan penyakit gagal ginjal yang belum dicuci darah. Kemudian di poin 16 juga ada penyakit gagal ginjal kronik dialisis, artinya yang sudah melakukan cuci darah. Rekomendasinya seperti ini redaksinya. Penyakit ginjal kronik non dialisis dan dialisis dalam kondisi stabil secara klinis layak diberikan vaksin COVID-19. Kenapa? Karena memiliki resiko infeksi COVID-19 yang tinggi dan resiko mortalitas. Mortalitas adalah kematian ya. Serta morbiditas. Morbiditas itu angka kesakitan yang sangat tinggi pada populasi ini bila terinfeksi COVID. Kriteria stabil meliputi pasien tidak sedang mengalami komplikasi akut terkait penyakit ginjal kronik, atau tidak dalam kondisi klinis lain di mana dalam penilaian dokter yang merawat tidak layak untuk menjalani vaksinasi. Jadi jelas di sini digambarkan dalam deskripsinya bahwa penyakit gagal ginjal kronik saja yang sudah melakukan cuci darah atau hemodialisa itu masih boleh, bahkan direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Kenapa? Karena untuk pasien-pasien dengan penyakit tersebut itu memiliki resiko yang tinggi, mungkin karena sering bolak-balik rumah sakit, kemudian kontak dengan tenaga medis dan sebagainya, maka direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi dengan kondisi yang stabil. Dan di sini juga ada penekanan bahwa dalam kondisi klinis dalam penilaian dokter yang merawat tidak layak itu maka tidak boleh dilakukan gitu. Jadi tetap harus konsultasi ke dokter yang merawat. Kemudian untuk pasien-pasien yang transplantasi ginjal, pasien resipien itu adalah penerima donor ginjal yang mendapatkan imunosupresan. Imunosupresan ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk menekan sistem imun, dosis maintenance, dan dalam kondisi stabil ya, ingat, secara klinis layak diberikan vaksinasi COVID-19 mengingat resiko infeksi yang tinggi dan resiko mortalitas dan morbiditas yang sangat tinggi pada populasi ini bila terinfeksi COVID. Kemudian di sini ada catatan bahwa pasien resipien transplantasi ginjal yang sedang dalam kondisi rejeksi ini adalah penolakan atau masih mengkonsumsi imunosupresan dosis induksi dinilai belum layak untuk menjalani vaksinasi COVID. Jadi untuk pasien transplantasi ginjal yang sudah dalam kondisi stabil dan tidak ada penolakan atau rejeksi itu bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, kemudian jika pertanyaan lain untuk penyakit-penyakit seperti batu ginjal, kemudian penyakit lain pada ginjal, apakah boleh? Tentu boleh melakukan vaksinasi karena pasien-pasien yang dengan gagal ginjal kronis saja itu masih memungkinkan dilakukan vaksinasi, apalagi hanya batu ginjal di satu sisi ginjal, semisal hanya ginjal kanan atau ginjal kiri saja. Yang perlu menjadi perhatian adalah status infeksi. Status infeksi di sini apakah pasien tersebut sedang mengalami infeksi atau tidak di saluran kemih termasuk ginjalnya. Jika sedang mengalami infeksi, maka itu harus hati-hati karena bisa jadi respon imun yang diharapkan tidak tercapai atau justru efek samping dari vaksinasi itu akan timbul kemudian. Baik, kemudian gimana dengan pertanyaan terkait dengan case-case tumor pada urologi seperti tumor ginjal,
maaf agak melebar ya, bisa tumor di kandung kemih atau bahkan tumor di kemaluan, apakah bisa dilakukan vaksinasi? Nah, ini dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia atau disebut dengan IAUI, beberapa bulan lalu mengeluarkan rekomendasi juga tentang vaksin COVID-19 pada kanker urologi. Di sini disampaikan beberapa rekomendasi, tapi intinya adalah, saya sampaikan intinya saja, bahwa kondisi umum atau performance status dan komorbiditas menjadi dasar utama pemberian vaksin pada pasien kanker urologi. Jadi ini didasarkan pada ada sistem scoring namanya Karnofsky score yang menilai tentang kelayakan apakah pasien tersebut bisa dilakukan vaksinasi COVID-19 atau tidak. Nah, di sini ditentukan bahwa Karnofsky score di sini adalah minimal 80. Nah, 80 ini adalah dapat melakukan aktivitas normal dengan usaha. Tentunya sedikit usaha ya. Jadi kalau pasien itu sendiri masih bisa melakukan aktivitas yang normal, artinya tidak memerlukan bantuan orang lain, itu layak untuk dilakukan vaksinasi. Baik, kesimpulannya dari pembahasan kali ini adalah bahwa vaksinasi COVID-19 ini masih bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal, apakah itu batu ginjal, kemudian tumor ginjal, pasien dengan gagal ginjal kronik, sampai dengan pasien yang mengalami transplantasi ginjal. Itu rekomendasinya memang sudah diizinkan. Kemudian jangan lupa jika teman-teman ragu, itu bisa ditanyakan sebelumnya ke dokter yang merawat Anda. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah ini. Salam Kang Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.